Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudin Nuraini dari program studi Administrasi Publik semester 5 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prodi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jurusan Administrasi Publik ini akan mengembangkan skill kepemimpinan kalian. Dan di jurusan ini juga, kalian akan belajar bagaimana mengelola diri sendiri dan orang lain. Dan tak hanya itu, di program studi Administrasi Publik ini, khususnya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, akan membantu kalian semua mempelajari lebih banyak tentang kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk salah satu materi yang akan saya sampaikan tentang pengambilan keputusan. Konsep-konsep dalam pengambilan keputusan. Menurut Drucker 2006, halaman 177 mengemukakan bahwa konsep dasar dalam pengambilan keputusan adalah dengan tindakan rasional. Dan konsep dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada efektif, yaitu keputusan yang diambil harus tepat guna sesuai tujuan sasaran dan rencana. Yang kedua, ada efisien, yaitu keputusan yang diambil harus dipertimbangkan waktu, materi, anggaran, dan keuntungan serta kerugiannya. Yang ketiga ada normatif, yaitu sesuai dengan norma, taat aturan, dan bertanggung jawab. Dan yang keempat ada rasional, yaitu keputusan yang diambil bersifat objektif, transparan, berdasarkan fakta, serta terwujud dalam bentuk tindakan. Yang selanjutnya ada aspek rasionalitas pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan perlu banyak pertimbangan, salah satunya melihat aspek rasionalitas. Parameter utama dalam rasionalitas adalah tujuan yang dimiliki oleh seseorang. Secara normatif, pencapaian atau pemenuhan tujuan yang lebih tinggi akan dipandang sebagai lebih dihargai atau lebih desirable dibandingkan dengan pencapaian atau pemenuhan tujuan yang lebih rendah jumlah atau tingkatannya. Dengan kata lain, pencapaian tujuan dalam tataran yang lebih tinggi dipandang lebih rasional dibandingkan dengan pencapaian tujuan yang lebih rendah. Merancang kerangka berpikir pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi keputusan yang perlu diambil. Saat mengidentifikasi keputusan, ajukan beberapa pertanyaan kepada diri Anda. Contohnya seperti apa masalah yang perlu dipecahkan, apa goal yang ingin dicapai, dan bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan. Dan yang kedua ada kumpulkan informasi relevan. Mengumpulkan informasi terkait keputusan yang sedang diambil adalah langkah penting untuk mengambil keputusan yang matang. Yang ketiga ada cari solusi alternatif, yaitu langkah ini mewajibkan Anda untuk mencari banyak solusi berbeda untuk masalah yang dihadapi. Yang keempat ada pertimbangkan bukti. Inilah saat Anda mengambil semua solusi berbeda yang ditemukan dan menganalisis caranya menangani masalah awal Anda. Yang kelima, pilih dari sejumlah alternatif, yaitu langkah selanjutnya ini adalah pengambilan keputusan akhir. Yang keenam, ambil tindakan. Setelah mengambil keputusan akhir, memberi izin, inilah saatnya menerapkan solusi. Dan yang terakhir, tinjau keputusan Anda dan pengaruhnya, maupun baik atau buruk. Setelah mengambil keputusan ini, Anda dapat memantau metrik kesuksesan yang diuraikan di langkah 1. Selanjutnya ada cara menghitung cost-benefit analisis antara lain. Yang pertama, buatlah kerangka analisis dari cost-benefit analisis. Yang kedua, melakukan identifikasi biaya dan manfaatnya. Yang ketiga, menetapkan nilai dari biaya dan manfaat yang ada. Dan yang terakhir, menghitung dan membandingkan total nilai biaya dan manfaat. Benefit analysis atau CBA ini menilai apakah solusi yang diberikan atas permasalahan yang dianalisis lebih besar biayanya atau sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Pasalnya, hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi bisnis. Dokumen perhitungan ini juga dapat menghindari bisnis dari berbagai resiko kerugian. Di sini juga ada prosedur atau langkah-langkah perhitungan dalam menggunakan metode AHP.
yaitu yang pertama menentukan data kriteria, yang kedua menentukan nilai kriteria menggunakan perbandingan perpasangan berdasarkan skala perbandingan 1 hingga 9 sesuai teori. Data ini menjadi data matrik. Dan yang ketiga, menjumlahkan nilai pada setiap kolom matrik yang dibuat sebelumnya. Yang keempat, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Data yang dihasilkan adalah data prioritas per kriteria. Dan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan metode AHP ini, yang pertama, mendefinisikan permasalahan dan penentuan tujuan. Jika AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. Yang kedua, menyusun masalah ke dalam hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur. Yang ketiga, penyusunan prioritas untuk tiap elemen masalah pada hierarki. Proses ini menghasilkan bobot atau kontribusi elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Prioritas dihasilkan dari suatu matrik perbandingan berpasangan antara seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. Dan yang terakhir, melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap tingkat hierarki. Selanjutnya ada cara membuat jaringan stakeholders antara lain. Yang pertama di sini ada identifikasi stakeholders. Yang kedua, prioritaskan stakeholders. Yang ketiga, wawancara masing-masing stakeholders. Dan yang terakhir, yaitu atur dan kelola harapan stakeholders. Dan yang terakhir yaitu cara mengembangkan peta jaringan stakeholders, yaitu yang pertama, memahami kerjasama dengan stakeholders, memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh stakeholders. Yang ketiga, menjaga setiap komitmen dengan stakeholders tersebut. Yang keempat, memberikan penanggung jawab untuk para stakeholders. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan stakeholders. Yang keenam, menjalankan setiap komitmen dalam kerjasama. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi secara reguler dengan stakeholders. Nah, karena hal ini penting untuk menjaga hubungan dan melakukan perbaikan atas kerjasama tersebut. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.